selamat datang kembali di channel kami, Ngopi Bareng Sam. Saya Wahyu Darsito, host Anda. Kali ini kita akan membahas mengenai sum ifs. Jadi, formula ini adalah pengembangan berikutnya dari penggunaan sum if. Jadi, kalau sum if cuma satu kriteria, kalau sum ifs itu bisa digunakan untuk beberapa kriteria atau syarat gitu ya. Kita langsung ke Excel filenya. File ini bisa di-download di secangkirbooks.com. Link ada di deskripsi video, silahkan di-download dulu. Kalau sudah, kita langsung ya. Langsung, jadi datanya seperti ini yang akan kita gunakan untuk latihan. Ada transaksinya, kemudian menu, harga per porsi, dan seterusnya. Jadi ceritanya kita menangani data penjualan sebuah warung cemilan dengan menu ada pisang bakar, singkong rebus, dan seterusnya. Nah, kita diminta menghitung total dengan syarat tertentu. Misal nih, yang pertama ini adalah kalau total penjualan pisang bakar dan seterusnya. Nah, datanya seperti ini. Kita langsung aja ya, biar lebih cepat. Untuk pertama, penjualan total pisang bakar. Pertama adalah secara porsi. Ada berapa porsi sih? Nah, ini sebenarnya mirip dengan penggunaan sum if biasa. Cuma sekarang kita gunakan sum ifs dan kita lihat bedanya di mana. Kalau sum if itu range yang dicek kriterianya dulu, baru kemudian range yang ditotalkan. Nah, kalau sum ifs kebalikan. Jadi sum range-nya dulu. Dalam hal ini kalau porsi berarti E3 sampai E16, baru kriteria range-nya. Nah, kriteria range-nya berarti C3 sampai C16. Itu ya, kemudian koma. Kriterianya adalah kalau isinya adalah pisang bakar. Tanda kutip, kurung tutup, enter. Jadi ada 10 porsi pisang bakar yang terjual. Kalau kita lihat di sini 1, ini 2, ini 1, 3, 4. Oke. Ada 10, benar. Nah, sekarang kita lanjut secara harga atau secara nilai penjualan. Ini mirip rumusnya sum ifs kurung buka. Sum range-nya adalah dari F3 sampai F16. Kemudian koma. Kriteria range-nya adalah C3 sampai C16 dengan kriteria kalau isinya adalah pisang bakar. Tanda kutip, kurung tutup, enter. Jadi total nilai transaksi adalah 230.000. Sekarang lanjut ke yang B. Nah, yang B ini lebih advance lagi. Jadi kalau di sini ada 2 syarat, gitu ya. Kalau itu menunya pisang bakar dan dia dijual secara dine-in, atau pisang bakar dan menunya secara bungkus. Jadi di sini sum ifs kurung buka. Sum range-nya adalah karena soalnya mengenai porsi, jadi di E3 sampai E16, kriteria range pertama adalah menu C3 sampai C16, kriterianya adalah kalau isinya pisang bakar. Tanda kutip. Nah, sekarang kita lanjut. Kriteria berikutnya adalah kalau dia dine-in. Jadi di G3 sampai G16 kita pilih dulu, kemudian koma, tanda kutip, dine-in, tanda kutip, kurung tutup. Jadi ada 2 porsi pisang bakar yang terjual secara dine-in atau makan di tempat, ya. Lanjut sekarang kalau bungkus gimana? Kita ketik lagi biar hafal. Sum ifs kurung buka. Sum range-nya adalah porsi lagi E3 sampai E16, kriteria range-nya adalah yang pertama adalah C3 sampai C16 atau menunya apa, syaratnya adalah pisang bakar. Tanda kutip, kriteria range kedua adalah kalau dia di dine-in atau bungkus, di sini kita ketik bungkus gitu ya. Tanda kutip, kurung tutup, enter. Jadi ada 8 porsi pisang bakar yang terjual dibungkus gitu. Oke, sejauh ini kita lanjut yang C. C ini mirip, cuman kita dari sisi penjualan, harganya ya, nilai penjualan dan jenis pembayaran. Oke, jadi secara e-wallet untuk pisang bakar, nah ini sama dengan sum ifs kurung buka. Karena nilai penjualannya, maka kita pilih
Sum range-nya adalah F3 sampai F16 ya. Koma. Kriteria range-nya adalah yang pertama adalah menunya. Kemudian kriterianya kalau isinya adalah pisang bakar, gitu ya, tanda kutip, koma. Kriteria range kedua adalah di H3 sampai H16, koma, kalau isinya adalah e-strip wallet, tanda kutip, kurung tutup, enter. Jadi ada Rp161.000 transaksi pisang bakar dengan e-wallet. Lanjut untuk yang cash, sama dengan sum ifs, kurung buka, sum range-nya adalah sama tetap F3 sampai 16, koma, kalau, nah ini C3 C16 isinya adalah, oh maaf salah pencet, isinya adalah pisang bakar, tanda kutip, koma. Kriteria range kedua adalah kalau pembayaran H3 H16, koma, tanda kutip adalah cash CASH, tanda kutip, kurung tutup, enter. Jadi ada Rp69.000 transaksi cash untuk pembelian pisang bakar. Sejauh ini oke ya, nggak susah kan? Lanjut yang D, berapa nilai transaksi untuk pisang bakar yang dibungkus yang dibayar dengan e-wallet. Jadi ada 3 syarat untuk kalkulasi ini, nggak susah, bisa kok. Sum ifs, langsung ya, kurung buka. Sum range-nya adalah harga total ini, jadi nilai transaksinya ya, koma. Kriteria pertama adalah jenis menunya C3 C16, koma, di sini tanda kutip pisang bakar, tanda kutip, koma. Kriteria kedua adalah bungkus atau dine in. Nah, kita pilih G3 sampai G16, koma, kriterianya kalau di sini bungkus, tanda kutip, koma. Kriteria range yang ketiga adalah jenis pembayaran H3 sampai H16, koma, kalau di sini adalah e-wallet, tanda kutip, kurung tutup, enter. Jadi ada Rp138.000 transaksi pisang bakar yang dibungkus dan dibayar dengan e-wallet. Oke, ini berguna pada saat teman-teman akan membuat summary untuk data yang sangat rumit dan dibutuhkan beberapa istilahnya selectionnya lah. Mungkin bisa logiknya mungkin mirip dengan pada saat menggunakan filter, kalau filter bertumpuk gitu ya. Nah, cuman kalau ini kita langsung totalkan dengan sum ifs. Jadi sampai ini dulu, nanti kita lanjut lagi untuk function atau formula choose. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Thank you.